Saya tidak ingin berbicara tentang kelestarian dan kebangkitan mebel ukir Jepara. Tapi ketika saya tidak melihat adanya visi yang jelas dari para calon bupati mengenai kelestarian dan kebangkitan mebel ukir Jepara, saya jadi gelisah gitu ya. Berbicara mengenai pelestarian mebel ukir Jepara, saya pikir begini ya. Pelestarian mebel ukir tidak hanya bisa sekedar melalui ekstrakurikuler. Pikir begini ya. Kalau kita bandingkan dengan barang lain yang sudah boleh dibilang sudah punah ya. Antara lain seperti kamera analog gitu. Kenapa kamera analog musnah? Ya karena pasar sudah tidak butuh lagi. Ketika pasar sudah tidak membutuhkan kamera analog, maka produsen tidak lagi memproduksi kamera analog, mereka tidak butuh karyawan lagi, otomatis nggak ada lagi orang yang belajar mengenai kamera analog, belajar bagaimana membuat kamera analog, bahkan belajar tentang case film, belajar bagaimana mengabstrak, mencetak foto dari kamera analog menggunakan klise. Sudah nggak ada lagi orang yang belajar itu. Karena sudah nggak ada yang belajar lagi, ya tentu saja hilang kamera analog dari, ya musnah lah. Demikian juga dengan mebel ukir Jepara. Nah, saya pikir sebetulnya kita bisa belajar dengan Kartini ya. Jadi sebetulnya pelestarian mebel ukir Jepara itu bukan sekedar soal pendidikan, bukan sekedar soal seni budaya, tetapi lebih kepada persoalan ekonomi, yaitu pasar atau terkait dengan bisnis. Jadi apa yang dilakukan Kartini ketika melihat mebel ukir Jepara itu tidak berkembang di masanya, dia melakukan sebuah inovasi, yaitu mengembangkan pasar. Apa yang dilakukan? Dia bikin surat penawaran kepada teman-temannya yang ada di luar kota, dia kirim penawaran-penawaran tersebut ke luar kota. Nah, kalau di era 90-an apa yang dilakukan Kartini ini termasuk kategori lini bawah dari pemasaran. Ini sering disebut direct mail, bagian dari salah satu strategi direct sales. Selain itu, apa yang dilakukan Kartini, dia juga membuat artikel-artikel tentang kerajinan mebel Jepara. Dia kirim ke media-media asing, dimuat menjadi tulisan di sana. Kemudian dia juga melakukan pameran, mengikuti pameran yang ada di Belanda. Dia juga mengendorse Ratu Belanda dengan produk-produknya. Ini kalau zaman sekarang mungkin kategori above the line, peningkatan citra, nah, sangat luar biasa. Hal ini sebetulnya bisa dilakukan oleh Pemda Jepara. Ya tentu saja tidak langsung, tetapi melalui Perusda Jepara. Jadi Perusda Jepara dia bikin unit bisnis mebel, kemudian para perajin ini menjadi suppliernya. Jadi kemudian rekrutlah tenaga ahli pemasaran, bikin strategi pemasaran, bagaimana strategi below the line digarap, bagaimana strategi above the line digarap. Kemudian pilih sarana pemasaran yang ada. Untuk online, bikin toko online, masuk ke marketplace. Di dalam negeri bisa pakai marketplace yang sudah kita kenal sekarang. Ada Lazada, ada Shopee, ada Tokopedia. Kemudian
untuk pasar luar negeri kita bisa masuk ke Alibaba, masuk ke Amazon. Kemudian untuk market offline bisa kita lakukan direct sales, penawaran-penawaran ke instansi-instansi, ke pemda-pemda di kota lain, kemudian bisa bikin gerai-gerai di berbagai kota gitu ya. Itu bisa dilakukan. Tapi tentu saja ya tenaga yang direkrut harus betul-betul profesional, tidak asal-asalan. Selain itu, yang penting adalah agar bisa masuk ke pasar, barang produk tentu saja harus inovatif, mengikuti selera pasar. Karena kalau tidak inovatif, ya akhirnya bisa hilang juga. Masyarakat pasar tidak lagi berselera kan begitu. Nah, di sini seni budaya yang berjalan. Seniman-seniman menciptakan desain-desain yang inovatif, desain ukiran, desain mebel yang inovatif, sehingga tim pemasaran ini nanti bisa bekerja lebih optimal. Ketika pasar mebel kembali bergerak bagus, kembali meningkat, maka produsen akan meningkatkan produksinya. Disitulah dibutuhkan karyawan. Ketika butuh karyawan, maka orang akan mau belajar bagaimana mengukir, bagaimana mengukir manual, bagaimana mengukir menggunakan mesin otomatis yang sering kita sebut CNC itu. Jadi dengan demikian, maka ketika ada orang belajar, barulah di situ pelestarian mebel ukir terjadi. Jadi sesungguhnya persoalan pelestarian itu tidak hanya dari sisi pendidikan dan seni budaya, tapi lebih kepada ekonomi ya, di mana pasar yang menentukan lestari atau tidaknya sebuah produk. Dan pasar ini sebetulnya bisa dipengaruhi, bisa digarap dengan inovasi.